Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mardika, NIM 2024 10 10 11 09 dari kelas Data Mining A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Data Mining Praktikum Modul 6 tentang K-means clustering. Untuk tugasnya sendiri, yaitu ada data processing, ada modeling, dan ada optional. Nah, di sini langsung saja ke Google Colab-nya. Dan di sini untuk pertama-tama yaitu mau import dulu, yaitu import current cluster, import k-means, import pandas, SPD, kemudian import min-max scaler, label encoder, kemudian import juga matplotlib, import matplotlib SPLT, kemudian import combinations, kemudian import PCI, kemudian import Seaborn SSNS, kemudian juga ada matplotlib inline. Nah, sebelumnya saya sudah drop dulu atau memasukkan file CSV dari file customer.csv. Nah, untuk yang pertama-tama yaitu pada data processing. Data processing yang pertama yaitu load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, di sini untuk load dataset yaitu dengan perintah pd.read.csv, kemudian dimasukkan nama filenya yaitu customer.csv yang ditampung pada variabel df. Nah, untuk menampilkannya yaitu dengan df.head. Kemudian kita run. Dan ya, untuk importnya tadi sudah saya run, sudah berhasil ya. Dan ini untuk load datasetnya terdapat kolom customer ID, genre, age, annual income, spending score. Nah, kemudian perintahnya juga serta rapikan dataset. Untuk merapikan datasetnya ini menurut saya itu dengan menghapus kolom dari customer ID karena kolom customer ID ini nantinya tidak terlalu berfungsi. Jadi untuk merapikannya itu dengan menghapus kolom customer ID. Itu dengan perintah .drop, kemudian dimasukkan nama kolomnya yaitu customer ID, kemudian menggunakan axis sama dengan 1, in-place sama dengan true. Kemudian coba kita run. Nah, sini sudah berhasil untuk kolom customer ID-nya dihapus. Kemudian untuk nomor 2 yaitu cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Untuk mengecek datanya itu dengan .info df yang ditampung pada variabel df sebelumnya. Coba kita run. Nah, untuk cek tipe datanya yaitu dengan data genre ini untuk tipe datanya adalah objek, kemudian data age ini dengan tipe data integer, annual income ini dengan tipe data integer juga, dan yang terakhir spending score ini juga tipe data integer. Kemudian menggunakan .copy pada variabel df sebelumnya yang ditampung pada variabel encode. Nah, variabel encode ini dilakukan agar nantinya itu dapat mengubah nilai integer atau numerik. Yang diubah adalah pada data genre, itu dengan menggunakan .fit transform encode dimasukkanlah data genrenya atau kolom genre. Kita execute, kita run. Nah, di sini untuk kolom atau data genrenya ini terlihat bahwa sebelumnya itu menggunakan data male atau female, dan setelah di-encode atau diubah nilai numeriknya ini menjadi
false, true, atau 1 dan 0, gitu. Kemudian untuk nomor 3 yaitu cek data null dan data duplicate. Nah, untuk, mengecek data null atau data duplicate ini, untuk data null-nya itu dapat menggunakan dengan perintah isNull.any. Jadi encode.isNull.any. Kita run. Nah, di sini untuk data genre-nya adalah false, age-nya false, kemudian data annual income-nya false, dan data spending score-nya juga false. Maksud dari false ini merupakan tidak dapat nilai yang nol. Jadi untuk data genre, age, annual income, dan spending score ini tidak ada nilai yang nol. Kemudian untuk data duplicate dapat dengan perintah atau menggunakan .duplicate.any, itu dengan encode.duplicate.any. Coba kita run. Nah, di sini untuk duplikatnya hasilnya adalah false. Nah, false ini juga berarti artinya yaitu tidak ada data atau data yang duplikat atau nilai yang duplikat gitu. Kemudian yang nomor 4 yaitu handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Untuk tadi kan sudah dicek ya untuk data nol dan duplikatnya sudah dicek bahwa tidak ada yang nilai nolnya, maka untuk nomor 4 ini dapat dilewati. Lanjut untuk nomor 5, yaitu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nah, ini itu untuk cek data outlier-nya menggunakan plt.feature, kemudian cek data outlier-nya dengan sns.boxplot dengan masukkan variabel encode sama dengan data untuk menampilkan data outlier-nya menggunakan plt.feature. Coba kita run. Nah, di sini untuk data outlier-nya ada ya, untuk outlier-nya ada di sebelah ini. Ini merupakan data yang outlier. Kemudian yang nomor 6, oh ya, untuk data outlier-nya ini berada di kolom annual income. Ada di upper limit. Kemudian untuk nomor 6-nya ini adalah handling outlier jika diperlukan. Nah, ini yang pertama adalah untuk mengetahui Q1, Q3-nya, kemudian lower limit dan upper limit-nya, yaitu yang pertama menggunakan encode. Karena outlier-nya berada di kolom annual income, maka untuk indeksnya dimasukkanlah annual income, kemudian ditampung pada variable columns. Kemudian untuk Q1-nya menggunakan formula quantile dengan perintah Q1 sama dengan column.quantile. Untuk Q3-nya juga sama, yaitu column.quantile. Kemudian dimasukkanlah range-nya, untuk menampilkannya dapat dengan perintah print dengan format Q1, Q1 dan Q3. Kemudian untuk menghitung AQR-nya yaitu dengan formula Q3 dikurangi dengan Q1, di mana lower limit ini dapat dihitung dengan Q1 dikurangi dengan IQR dikalikan dengan 1,5. Begitupun dengan upper limit-nya, itu dapat dengan dilihat dari formula Q3 ditambah dengan IQR dikalikan dengan 1,3. Kemudian untuk menampilkannya dengan perintah print dengan format lower limit dan upper limit. Kita run. Nah, di sini untuk hasilnya, Q1-nya yaitu 41,5, kemudian untuk Q3-nya yaitu 78,0, untuk outlier lower limit-nya yaitu min 13,25, kemudian untuk upper limit-nya yaitu 132,75. Kemudian melakukan outlier handling-nya yaitu dengan
menggunakan .copy pada variabel encode yang ditampung juga pada variabel no_outliers. Nah, no_outliers, variabel no_outliers ini terdapat statement bahwa kolom lebih besar daripada lower limit dan kolom ini kurang dari upper limit. Kemudian menggunakan .feature, dan untuk outlier handling-nya ini menggunakan sns.boxplot. Kemudian ditampung juga untuk data no outlier-nya pada data, sama dengan data. Kemudian kita run. Nah, untuk data outlier-nya sudah tidak ada. Sebelumnya terdapat data outlier, menjadi tidak ada data yang outlier. Kemudian untuk nomor 7 yaitu visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi hand map. Ini yang pertama adalah untuk melihat korelasinya, itu dengan perintah atau menggunakan no outliers, variable not outliers .core. Kemudian coba kita run. Nah, di sini untuk korelasinya, untuk cara membaca korelasinya yaitu pada baris genre dan bertemulah dengan kolom genre terdapat hasil sekian, dan juga baris genre dengan kolom H ini terdapat hasil yang sekian, begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu memvisualisasikan, itu menggunakan handmap, sns.handmap, kemudian menampung juga variabel outliers.core menggunakan unknown sama dengan true, fmt sama dengan 2f. Nah, di sini terlihat untuk visualisasi dari korelasi antar feature dengan handmap. Kemudian untuk nomor 8 yaitu normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar atau min-max. Nah, di sini saya menggunakan normalisasi dengan min-max ya. Nah, yang pertama itu menggunakan .copy pada variabel no outliers yang ditampung pada variabel normalis. Nah, kemudian normalis.columns yang ditampung pada variabel col, kemudian min-max scalar ini normalisasi calls-nya ini menggunakan fit transform normalis dengan index call. Kemudian untuk menampilkannya yaitu menggunakan normalis.head. Coba kita run. Nah, di sini terlihat untuk min-max-nya ya, untuk normalisasi datanya. Kemudian setelah normalisasi yaitu mengubah tipe data. Nah, untuk mengubah tipe datanya yaitu saya mengubah tipe data yang genre. Nah, ini menggunakan as type pada variabel normalis yang ditampung pada variabel normalis juga. Untuk memperlihatkannya itu menggunakan perintah normalis.head. Kita lihat. Nah, di sini saya akan mengubah tipe data pada kolom genre. Nah, yang sebelumnya kolom genrenya ini adalah desimal, ya. Nah, untuk yang setelah dirubah, maka untuk kolom genrenya ini hanya 1 dan 0 saja. Integer ya, integer untuk tipe datanya, yaitu 1 dan 0. Kemudian nomor 9 yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut, yaitu menggunakan .columns pada variabel normalis yang ditampung pada variabel features,
Kemudian, di sini menggunakan perulangan yaitu E for E in combination feature 2. Nah, 2 ini maksudnya adalah nilai dari X dan Y yang ditampung pada, variabel const. Nah, kemudian, eee, perulangannya yaitu for E in const, scatter menggunakan scatter normalis I, di mana I ini indeksnya 0, yaitu X-nya, nilai X, kemudian normalis I dengan indeks 1 ini maksudnya adalah nilai Y. Kemudian untuk titelnya dapat dengan dot join, kemudian X label, di mana X labelnya ini adalah indeks ke-0, kemudian Y labelnya ini merupakan indeks ke-1, kemudian untuk menampilkannya dapat dengan dot show. Coba kita lihat. Nah, di sini untuk scatter plot-nya untuk 4 kombinasi atribut, yaitu ada genre age, kemudian genre annual income, genre spending score, kemudian age annual income, age spending score, kemudian annual income spending score, gitu. Kemudian pada subbab modeling. Nah, di modeling ini menggunakan dot copy pada variabel normalis yang ditampung pada variabel data preprocessed. Untuk menampilkan data preprocessed ini dapat dengan menggunakan dot head. Nah, kita run. Nah, ini sudah terlihat untuk data preprocessed-nya. Kemudian nomor selanjutnya yaitu clusterlah dataset dengan nilai K 3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score dengan range 1 sampai dengan 100. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, di sini karena yang diminta adalah atribut annual income dan spending score, maka untuk range-nya ini dimasukkanlah annual income dan spending scores dengan pada variabel data preprocessed yang ditampung pada variabel columns. Ini menggunakan perulangan for K in 3, 4, dan 5 karena yang diminta adalah dataset dengan nilai K 3, 4, dan 5. Nah, kemudian di sini menggunakan k-means and cluster dengan nilai K-nya yaitu 3, 4, 5 sama dengan K. Kemudian untuk predict-nya ini menggunakan fit predict, kemudian menampung variabel columns. Kemudian menggunakan scatter. Nah, scatter columns di mana terdapat range annual income, kemudian ada columns dengan range spending score dengan menggunakan C sama dengan predict. Kemudian menggunakan scatter juga dengan k-means cluster centers dengan indeks 0, kemudian k-means cluster centers yang indeks 1 dengan maker atau penandanya itu bintang, S200 color blue, kemudian label centroid. Nah, untuk juga menggunakan legend, untuk menampilkan dapat menggunakan dot show. Coba kita run. Nah, di sini untuk centroid-nya, untuk yang gambar yang pertama ini ada tiga centroid, kemudian di sini ada berjumlah 4 centroid, kemudian yang ketiga ini ada 5 centroid. Terus selanjutnya yang nomor 12 adalah tentukan manakah key terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, dari ketiga visual centroid ini, yang key terbaik adalah yang gambar ketiga atau centroid yang ketiga ini, dengan centroid 5. Selanjutnya yaitu optional. Di
opsional ini untuk soal pertama yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi key terbaik. Nah, di sini menggunakan perulangan, yang pertama yaitu terdapat list kosong untuk menampung, variabel WJSS-nya. Kemudian untuk perulangannya yaitu ada for key in range dengan range 1 hingga 10. Kemudian untuk key means-nya itu menggunakan n cluster sama dengan k, dengan nilai k-nya. Kemudian key means menggunakan .fit dengan menampung data preposits. Kemudian mengappend-kan WJSS-nya, kemudian menggunakan .inertia. Kemudian menggunakan juga .feature, .grid, kemudian dengan menggunakan .plot dengan range 1 hingga 10 dengan WJSS, markernya 8, kemudian dengan color blue. Kemudian menggunakan terdapat X label, di mana X label ini merupakan number of clusters. Kemudian Y label ini merupakan within cluster sum of squares. Kemudian title-nya elbow method. Coba kita run. Nah, untuk visualisasinya seperti ini untuk elbow method. Nah, selanjutnya untuk nomor 14 yaitu lakukan PCI untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Nah, di sini yaitu menggunakan PCI dengan masukkan indeks atau variabel indeks 2, karena yang diminta adalah 2 feature yang ditampung pada variabel PCI, kemudian menggunakan data frame dengan fit transform memasukkan indeks data processed pada yang ditampung pada variabel data PCI. Maka untuk membacanya menggunakan data PCI. Dan di sini terlihat untuk data PCI. Kemudian yaitu untuk reduction-nya yaitu dengan adanya list kosong untuk menampung WJS-nya sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian terdapat perulangan yaitu for k in range dengan range 1 hingga 10, kemudian untuk k means-nya itu menggunakan clusters dengan sama dengan k dengan nilai k-nya, kemudian untuk k means selanjutnya dengan .fit dengan menampung variabel data PCI. Kemudian WJSS-nya di-append-kan menggunakan inersia. Kemudian menggunakan feature, menggunakan grid, menggunakan plot dengan range 1 hingga 10, WJSS, marker 8, color blue, kemudian X label, ada X label, ada Y labelnya. Nah, X label ini number of cluster, kemudian Y labelnya ini within cluster sum of squares. X label, Y label ini merupakan koordinat X dan Y-nya begitu. Kemudian coba kita run. Nah, di sini untuk nilai terbaik ya, nilai terbaik untuk K-nya yaitu ada di 4 ya. Selanjutnya untuk karena nilai terbaiknya adalah 4, maka untuk K-means-nya untuk n clusters-nya ini sama dengan 4. Kemudian untuk predict-nya ini menggunakan fit predict dengan data menampung data PCI, kemudian menggunakan .scatter dengan data PCI dengan indeks 0 dan data PCI dengan indeks 1. Ini maksudnya adalah XY-nya, kemudian untuk C sama dengan predict. Coba kita run. Nah, di sini visualisasinya ya untuk nilai keempat yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu soal lakukan visualisasi 3 dimensi scatter setelah clustering. Nah, di sini yaitu menggunakan variabel PCI dengan PCI 3, kemudian terdapat data menggunakan data frame dengan format fit transform, kemudian menampung data
preprosesnya, kemudian ini semua ditampung pada variabel data 3 PCI. Kemudian untuk K-means cluster-nya, ini ada menggunakan N cluster sama dengan 4 karena, yang terbaik nilainya adalah 4 tadi. Kemudian untuk prediknya menggunakan fit predict, kemudian menggunakan data 3 PCI, variabel data 3 PCI. Kemudian menggunakan feature, kemudian untuk selanjutnya itu menggunakan, .access. Aksesnya ini menggunakan project 3 dimensinya agar bisa menjadi 3 dimensi. Kemudian ada scatter 3 dimensi, di sini ada variabel data 3 PCI dengan indeks 0, data 3 PCI dengan indeks 1, data data 3 PCI ini dengan indeks 2. Maksudnya adalah, nilai X, Y, dan Z-nya untuk 3 dimensi, kemudian C predict. Kemudian centroid-nya menggunakan k-means clusters. Kemudian untuk data 3 dimensinya centroid-nya yaitu menggunakan centroid dengan indeks 0, centroid indeks 2, kemudian menggunakan Maker bintang S30 untuk ukurannya ya, size-nya, kemudian color-nya blue, label centroid. Kemudian untuk menampilkan menggunakan view init. Kemudian yaitu ada set X label, set Y label, dan XZ label. Ini merupakan koordinat dari X, Y, Z-nya. Yaitu untuk S-nya adalah feature of age, kemudian ini Y-nya adalah feature annual income, kemudian Z-nya adalah feature spending score. Untuk melihatnya dapat dengan perintah plt.legend. Nah, di sini dapat kita run. Nah, ini merupakan visualisasi 3 dimensi dari scatter clustering. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas praktikum data mining di modul 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.